Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Pak Yudi selaku Kepala Bagian Tata Usaha, Mbak Linda, Hayati, dan rekan-rekan semuanya. Kami ucapkan selamat datang dalam agenda pertama kita ya, yang baru di... Nggak masuk. Masuk nggak? Suara masuk nggak? Putus-putus kayaknya. Udah lanjut aja kan. Ya. Agenda pertama di materi ya kita yang dimulai pada hari ini, di mana pada hari ini yang akan membawakan materi yaitu Bu Hayati dengan tema apa Bu? Yang belum diketahui. Silakan masuk teman-teman. Ini merupakan arahan dari Pak Yudi, agenda di mana dari tujuan agenda ini yaitu agar setiap pegawai di bagian PU Inspektorat Utama khususnya dapat menyerap dan menerima kesamaan ya ilmu. Jadi satu sama lain dia saling sharing ilmunya, karena kita tahu bahwa semakin kita mendapatkan ilmu, semakin kita juga dapat memberikan manfaat bersama lain. Selain itu juga tujuan diadakannya agenda ini yaitu ingin melatih public speaking untuk rekan-rekan sekalian, sehingga kita setiap minggunya akan bergantian siapa yang membawa materi dan siapa yang akan menjadi makulesnya. Jadi harapannya rekan-rekan sekalian pagi ini dapat menyimak materi yang akan dibawakan nanti oleh Bu Hayati dengan sebaik mungkin. Kemudian mungkin nanti ke depannya bisa menerapkannya ketika berada di posisi selanjutnya, gitu ya. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita mulai untuk penyampaian agenda pada Jumat Ceria kali ini, yaitu pemaparan materi oleh Bu Hayati. Kepada Bu Hayati, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Pada hari ini saya akan mencoba sharing tentang, tadinya saya mau sharing terkait dengan kegiatan yang biasa saya lakukan sehari-hari, yaitu terkait pengelolaan angka kredit sebenarnya. Namun mengingat di sini mungkin teman-teman semua takutnya agak booming gitu ya, karena mungkin yang jadi sekretariat tim penilaian beberapa, maka tadi pagi saya coba untuk ganti haluan menjadi pemaparan Permenpan nomor 13 tahun 2019 terkait dengan jabatan fungsional. Mohon dimaklumi kalau nanti saya ada kekurangan info atau wawasannya, karena sebenarnya Permenpan ini sendiri masih merupakan hal yang baru. Ya, karena Permenpan ini masih merupakan hal yang baru, dan kebanyakan dari instansi pembina jabatan fungsional juga sebenarnya belum sepenuhnya membuat peraturan turunan dari Permenpan 13 ini. Jadi ini belum seluruhnya diimplementasikan seperti itu. Tapi mungkin ini saya sifatnya sosialisasi saja. Jika nanti ada yang saya tidak pahami, mungkin saya coba skip aja ya. Takutnya saya memberikan informasi yang salah seperti itu. Boleh nggak pakai headset? Kita pakai headset nggak enak. Itu tuh ada kursi loh. Itu loh, samping baik. Geser.
Jadi Sofi sampai ditulis juga. Oh, jadi betulan. Geser. Kira. Oh, ini panas ini. Jadi Ya. kelihatan rame. Ya ini mohon maaf kalau materinya belum saya ganti menjadi inspektorat utama karena baru tadi saya cari di internet dan mungkin ini bisa mewakili lah ya. Jika ada yang saya tidak relevan nanti saya skip saja. Ya jadi fotonya. Bentar. Nah ini judul utamanya ada terkait dengan kebijakan pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan karir dan penilaian kinerja. Jadi teman-teman masuk menjadi PNS ataupun di sini ada teman-teman yang nanti akan menjadi PNS, mungkin pada akhirnya nanti akan menduduki jabatan fungsional gitu. Walaupun mungkin beberapa nanti akan ada yang berkarir juga di jabatan struktural, tapi pasti akan melewati jabatan fungsional terlebih dahulu. Gitu. Sudah tadi. Ya, ini ada pembahasannya terkait dengan pengembangan karir dan penilaian kinerja jabatan fungsional. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tidak salah yang terkait dengan Undang-Undang ASN, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017 terkait dengan manajemen kinerja ASN, kemudian ada Permen 4 RB 42 2018 dan 13 tahun 2019. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam itu yaitu Permenpan RB nomor 13 tahun 2019. Ini yang termasuk baru Permenpannya sudah dikeluarkan namun belum sepenuhnya diimplementasikan. Nah, ini ada visi dan misi kepegawaian negara. Visinya itu mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, melayani, dan sejahtera. Kemudian untuk misinya yaitu, nah ini memindahkan aparatur sipil negara dari comfort zone ke competitive zone. Nah ini juga nanti akan berefek kepada bagaimana penilaian kinerja di ASN itu dilakukan. Mungkin kita sudah melalui beberapa tahapan-tahapan dalam rangka itu ya, dari yang dulu mungkin SKP atau dulu disebut DP3 itu ya hanya sekedar formalitas saja, jadi teman makin ke sini makin dilakukan dengan lebih serius dan tetap dan dengan memperhatikan kaidah yang berlaku seperti itu. Nah ini untuk prinsip dasar merit system dalam Undang-Undang ASN diturunkan ke PP 11 tahun 2017. Jadi sistem merit ASN itu meliputi semua ini gitu, yaitu seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, kemudian harus menerapkan prinsip fairness, penggajian, reward, dan punishment berbasis kinerja, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan efisien, serta melindungi pegawai dari intervensi politik dan tindakan semena-mena. Nah, ini prinsip dasarnya. Nah, ini adalah unsur-unsur atau komponen-komponen dalam manajemen PNS. Ada 12 unsur di sini, bisa dilihat dimulai dari perencanaan kebutuhan, yaitu bagaimana suatu instansi atau institusi merencanakan berapa sih jumlah pegawai yang dibutuhkan gitu, baik jabatan fungsionalnya, jabatan strukturalnya maupun jabatan pelaksana gitu. Jadi semuanya adalah berawal di perencanaan kebutuhan ini. Kemudian selanjutnya untuk dapat mengisi kebutuhan itu yang dilakukan tentu saja adalah rekrutmen dalam rangka untuk menyaring, mendapatkan, mengadakan calon pegawai negeri sipil ataupun mungkin sekarang sudah mulai ke ada pengadaan PPPK ya atau P3K seperti itu. Kemudian ada pangkat jabatan, terkait dengan proses kenaikan pangkat dan jabatan, kemudian ada pola karirnya, kemudian ada pengembangan karir, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan mutasi, kemudian disiplin pegawai, penggajian dan tunjangan, pensiun jaminan hari tua dan perlindungan, kemudian ada penghargaan dan ada sistem informasinya. Ini saya sekilas aja. Nah ini sekarang ini yang disebut dengan ASN. Kalau dulu kan kita tahunya PNS aja ya.
Undang-Undang PNS. Nah, sekarang ini kita ada PPPK gitu. Jadi yang disebut dengan ASN itu adalah PNS dan PPPK gitu. Ya, atau P3K singkatnya seperti itu. Nah, kalau untuk PNS ini di situ dapat dilihat statusnya pegawai tetap, memiliki NIP, kemudian dia dapat membuat kebijakan dan dapat memiliki jabatan pimpinan tinggi pemerintahan. Nah, kalau PPPK ini sebenarnya kalau konsepnya itu lebih pada karena adanya kebutuhan untuk memperoleh pegawai seperti itu yang tidak dapat diperoleh melalui pengadaan ke PNS, seperti yang baru-baru ini mungkin terkait dengan guru ya, lebih ke guru seperti itu kan tidak mungkin untuk mengangkat seluruh honorer untuk menjadi PNS karena ada keterbatasan saya dari anggaran, maka jalan keluarnya itu yaitu dengan melalui proses PPPK seperti itu. Terkait dengan haknya sebagian besarnya hampir sama, namun memang ada pembeda. Kalau tidak salah itu kan terkait dengan gaji, gaji pensiun ya, gaji pada saat setelah pensiun. Kemudian juga terkait dengan pengembangan kompetensi juga, yaitu kalau PNS ini kan maksimal tuh 20 JP ya per tahun. Nah, kalau P3K itu pemahaman saya tidak diatur seperti itu. Nah, ini jabatan ASN. Jadi jabatan ASN ini secara garis besarnya ada 3. Ada jabatan administrasi, kemudian jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan administrasi ini terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Jabatan administrator ini kalau dulunya itu eselon 3. Kemudian kalau jabatan pengawas ini eselon 4, jabatan pelaksana itu dulunya Jafung. Jafung yang memang pada saat masuk ke sini tuh tidak melamar ke jabatan fungsional seperti itu. Kalau di teman kita mungkin ini ya, siapa? Ahdi itu di jabatan pelaksana. Karena tidak melamar ke dalam jabatan fungsional. Kemudian selanjutnya ada jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional sendiri dibagi 2, ada keahlian dan ada keterampilan. Ini disesuaikan dengan kompetensinya, kemudian dari kualifikasinya. Kalau keahlian itu dasar pendidikannya adalah S1 ke atas. Kalau keterampilan itu, kalau di peraturan terbaru ini bisa mulai dari SMK sampai D3, kalau tidak salah D3, karena untuk D4 saya masih belum paham juga ya, apakah masuk keterampilan atau bisa ke keahlian. Sepertinya sih ke keahlian ya kalau D4 ya. Nah, kemudian ada jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi inilah yang disebut dengan eselon 2 ke atas ya. Kalau jabatan tinggi pratama itu eselon 2, madya itu eselon 1, dan utama itu biasanya pimpinan instansinya seperti itu. Ini pembinaan jabatan dapat dilihat bahwa jabatan fungsional dari tahun ke tahun itu semakin banyak dan semakin banyak. Oh, ada sedikit penurunan di 2018, tapi ini saya nggak perlu saya bahas lagi, ini data aja dari BKN. Inilah jabatan fungsional, ada sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang memiliki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. Nah, ini. Jadi ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu untuk keahlian, untuk jabatan ahli itu yang pertama sampai utama, ini yang di kolom atas. Kalau dulu kita kan nyebutnya itu auditor pertama, gitu ya, auditor muda, auditor madya. Nah, sebenarnya kesini tuh harusnya udah boleh kita ubah menjadi auditor ahli pertama, auditor ahli muda, untuk menunjukkan bahwa memang itu jenjang ahli, gitu seperti itu. Nah, kemudian untuk jenjang terampil ada penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana, dan pelaksana pemula.
Kemudian kalau di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 agak diubah nomenklaturnya yang berbeda itu di ini nih, penyelia tetap penyelia, pelaksana lanjutan jadi mahir, pelaksana terampil, pelaksana pemula menjadi pemula. Inilah kenapa di beberapa nomenklatur itu ada yang masih pakai pelaksana lanjutan untuk uh, untuk 3B ya, apa 3A ya, 3A salah. Namun ada juga yang sudah memakai nomenklatur mahir. Ini sebenarnya memang ada perbedaannya seperti itu. Nah, seharusnya kita pakai yang di kanan ini. Tapi memang di beberapa instansi pembina juga belum seluruhnya menyesuaikan masalahnya gitu. Jadi kita nih kadang pakai nomenklatur yang ada di peraturan turunan yang dikeluarkan instansi pembina. Padahal sebenarnya harusnya di sebelah kanan ini. Nah, pengembangan karir pejabat fungsional di sini. Jadi sebenarnya dengan adanya Permenpan nomor 13 tahun 2018 itu ingin meningkatkan pamor jabatan fungsional seperti itu. Selama ini kan selalu dianggap bahwa jabatan yang paling prestisius itu adalah jabatan struktural ya. Jabatan struktural itu ada di atas ini, yang utama madya, pratama, administrator, nah seperti itu. Nah untuk selanjutnya jadi ingin dibuat bahwa jabatan fungsional ini juga mempunyai daya tarik tersendiri, dan seseorang yang memiliki JF itu sangat mungkin untuk pindah ke jabatan struktural, begitupun sebaliknya yang dari jabatan struktural itu bisa pindah ke jabatan fungsional. Kalau ini seperti kesepadanannya, jadi untuk yang ahli itu bisa pindah ke jabatan sebelah kanannya ini dengan jabatan yang tercantum. Kemudian kalau untuk terampil hanya bisa menjadi administrator untuk pengawas. Ini jadi kalau klasifikasi jabatan fungsional atau rumpun jabatan ini jadi dibuat berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja. Di sini bisa dilihat ini ada rumpun-rumpunnya seperti ini. Ini tidak begitu penting. Nah ini penetapan jabatan fungsional. Dari sekian banyak jabatan fungsional, sepertinya trennya itu jumlah jenis jabatan itu kan meningkat ya. Seperti saya sendiri ini menduduki jabatan yang sebenarnya bisa dibilang baru gitu. Jabatan analis keuangan APBN itu setiap tahun sepertinya jumlah jabatan fungsional itu akan meningkat sesuai kebutuhan, dan hal itu bisa berdasarkan dari usulan masing-masing instansi yang memang merasa membutuhkan adanya jenis jabatan tertentu, ataupun bisa juga memang adanya kebijakan dari Menpannya sendiri. Nah, ini adalah pengangkatan dalam jabatan. Pengangkatan dalam jabatan, kalau yang kita tahu saat ini ya, yang selalu nempel di pikiran itu mungkin yang sebelah kiri ini aja ya. Ada pengangkatan pertama, ada in-passing atau penyesuaian, kemudian ada juga pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Pengangkatan pertama itu adalah pengangkatan dari CPNS yang memang masuk dengan formasi tertentu pada saat melamar. Seperti itu. Misalnya, siapa ya? Teman kita, misalnya Sarah. Sarah itu melamar menjadi perencana. Nah itu saat yang bersangkutan nanti diangkat setelah PNS, kemudian diangkat menjadi jabatan fungsional, itu namanya pengangkatan pertama. Karena memang jabatan yang dilamar memang perencana seperti itu. Nah, ini. Kemudian ada juga in-passing atau penyesuaian. Kalau in-passing penyesuaian ini biasanya dia dalam kondisi tertentu, dan itu biasanya ada periodenya. Jadi tidak selalu bisa dilakukan gitu. In-passing ini biasanya dapat terjadi jika misal ada apa ya? Misalnya iya ada
surat dari Menpan, biasanya untuk mengisi kebutuhan. Jadi seperti ada kebijakan karena mungkin ada arahan presiden misalnya untuk mempercepat tupoksi di suatu bidang gitu misalnya seperti itulah ya, maka dibukalah in-passing agar orang-orang mau pindah ke JF tertentu itu gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu kalau in-passing ya, jadi memang tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kalau in-passing itu harus ada jangka waktu tertentu dan periode, dan kalau saat ini tuh sudah ditutup juga in-passing ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di masa yang akan datang akan dibuka lagi jika memang ada kebijakan lagi. Nah, kemudian selanjutnya ada pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini mungkin yang dialami oleh Bapak Dodi nantinya gitu ya. Jadi Bapak Dodi ini dulunya kan calon arsiparis tapi membelok gitu ya. Belok, kemudian lama menjadi jabatan fungsional atau jabatan pelaksana, kemudian sekarang mau pindah menduduki jabatan fungsional tertentu auditor. Nah, itu namanya perpindahan dari jabatan lain gitu, jadi jabatan pelaksana. Atau bisa juga kalau misalnya ada teman-teman PFM misalnya, kita misalnya Inspektorat Utama membuka seleksi terbuka, kemudian yang melamar itu dari jabatan PFM yang memang ingin pindah menjadi auditor. Nah, itu juga namanya pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini terakhir ada promosi. Promosi ini sesuatu yang baru, sebelumnya tidak pernah ada. No. Ini lagi ngomongin jabatan fungsional ya. Nah, ngomongin jabatan fungsional bukan struktural. Nah, promosi ini sebenarnya itu yang dibuat nomenklaturnya ini untuk untuk membuat agar jabatan fungsional itu tidak hanya jabatan yang ditempati terus setelah itu let it flow gitu loh, seperti itu. Jadi ini tuh seperti mencoba meniru metodenya ini jabatan struktural gitu. Jadi kalau dulu itu kenaikan jabatan dari pertama ke muda kemudian ke media itu namanya tuh kenaikan pangkat gitu aja. Sekarang istilah kenaikan jabatan itu tuh masuk di sini, di promosi gitu. Seperti itu. Iya, sekarang itu istilah kenaikan jabatan dalam JF itu namanya promosi. Ini sesuai seperti yang ada di Permenpan 13 ya, mungkin belum familiar sekali karena saya juga pun ini masih belajar memahami peraturan ini. Kalau dulu kan tahunya cuma kenaikan jabatan aja ya. Nah, ini selanjutnya kalau hal seperti itu akan disebut dengan promosi seperti itu, karena untuk melihat bahwa sebenarnya sama halnya dengan struktural loh, bahwa untuk kenaikan misalnya dari eselon 4 ke eselon 3 ke eselon 2 itu tuh membutuhkan kompetensi, membutuhkan kualifikasi yang sesuai gitu seperti itu. Iya, jadi untuk naik jenjang. Kalau kenaikan pangkat enggak. Kalau masih dalam pangkat 3A ke 3B itu masih di jenjang pertama, itu bukan promosi. Promosi itu kenaikan jenjang ke jenjangnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan, tapi kalau saya nggak jawab nanti saya cari dulu jawabannya ya. Aduh, kok hilang ya itu sebelah kiri ya? Ya udahlah. Nah, ini kalau untuk rinciannya atau penjelasan lebih rinci terkait dengan apa sih perbedaan dari pengangkatan pertama yang dari CPNS, kemudian perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian atau in-passing. Oh iya, sebenarnya ada satu lagi nih, penyetaraan yang kemarin dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka jabatan administrasi yaitu eselon 3 dan eselon 4 banyak yang dipindahkan menjadi jabatan fungsional, dialih jabatan jadi fungsional. Nah, ini bukan mungkin bukan termasuk di konteks ini ya, karena itu sifatnya hanya khusus aja dan tidak selalu ada. Nah, ini bisa dibaca aja ya. Cuman di sini yang membedakan tadi mungkin udah jelas ya, yang membedakan ini kalau untuk perpindahan dari jabatan lain ini sangat
sangat ditentukan apa oleh batas umur juga nih di sini. Ada nomor 8. Kalau di tempat lain kan nggak ada batas umur. Ya. Berarti sebenarnya kamu kalau dari CPNS ini mungkin dibatasinnya itu pada saat melamar ya. Melamar di CPNS kan ada batas usia kan, seperti itu. Nah, jadi dibatasinnya kalau pengangkatan pertama itu dari situ. Tapi kalau perpindahan jabatan lain memang di sini udah diatur. Jadi paling tinggi untuk menjadi ahli pertama 53, mudah ini. Kemudian untuk JF ahli media 55, untuk ahli utama 60. Untuk JF ahli utama bagi yang telah menduduki JPT, oh ini hanya untuk yang eselon, udah eselon ini deh. Ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT. Ini kenapa? Kan kita tahu bahwa batas usia pensiun untuk jabatan fungsional itu kan 58 tahun ya, kecuali untuk jabatan fungsional utama itu 65 tahun. Berarti kan di sini ada rentang waktu 5 tahun ya. Nah, ini maksudnya itu agar memang pilihan dia untuk menjadi jabatan fungsional itu bukan hanya sekedar untuk apa ya, ibaratnya itu untuk ingin memperpanjang masa pensiun, untuk memperpanjang apa ya, agar saya bisa lebih lama gitu, seperti itulah. Karena kan jadi kayak jabatan transisi aja nih, apalagi kebanyakan yang dari eselon 2, eselon 1 kan masuk ke JF itu hanya ya gitulah ya. Saya nggak ngomongin Nah, seperti itu. Nah, ini makanya ada waktu 5 tahun itu adalah agar mereka tuh benar-benar bisa benar-benar bekerja gitu sesuai jabatan fungsional di sini. Jadi bukan hanya ibaratnya itu jabatan antara aja atau transisi sebelum benar-benar pensiun seperti itu. Iya. Nanti keren. Bentar, ada chat kok, penasaran. Oh. Kalau penyesuaian in-passing, ini tadi ya udah dijelaskan ya, syarat lain sudah kebutuhan ditetapkan oleh menteri. Ini kondisi khusus aja sih kalau in-passing itu. Memang udah beberapa kali, tapi tidak bisa sewaktu-waktu. Nah, ini tuh yang keterampilan, karena di kita ini kebanyakan ahli, kita ini bisa dibaca aja ya. Saya fokusnya ke ahli aja dulu gitu. Tapi secara umum sih hampir sama. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan bahwa in-passing, penggunaan administrasi JF untuk in-passing atau penyesuaian itu biasanya bisa masuk ke ahli pertama, muda, dan ahli media. Gitu. Kalau ke utama ini tidak ada mekanismenya untuk bisa in-passing ke ahli utama. Gitu. Untuk pengangkatan pertama, ini bisa untuk masuk ke jabatan pemula atau terampil untuk kategori keterampilan dan ke jenjang ahli pertama seperti itu. Kemudian untuk pengangkatan perpindahan di jabatan lain ini sama bisa ke seluruh jenjang di keterampilan, kemudian bisa ke ahli pertama, muda, media atau utama dengan mempertimbangkan tadi ya batas usianya. Nah, ini untuk promosi ini yang baru, satu tingkat jenjang jabatan fungsional dalam satu kategori jabatan. Nah, untuk ahli utama ini memang itu jabatan yang jabatan yang bisa dibilang agak apa ya, bukan JF yang bukan asal-asal JF gitu, itu hanya khusus aja biasanya sih yang bisa masuk ke ahli utama itu, dan penetapannya pun harus langsung oleh presiden. Kalau ini terkait dengan pengangkatan, ini terkait dengan penilaian kinerja. Nah, untuk penilaian kinerja ini ya yang kita sering sebut dengan SKP. Ini saat ini memang beberapa instansi pembina itu belum mempunyai atau belum mengadopsi dari Permenpan 13 ini, termasuk auditor juga. Makanya untuk penyusunan angka kreditnya pun masih menggunakan peraturan yang lama. BPKP ini kan aturannya aja masih di tahun 2008 ya,
Kemenpan 220 tahun 2008. Maaf nih, saya lebih ke auditor karena saya juga kurang paham kalau yang jabatan fungsional lain. Karena kalau auditor kan di sini ininya ya, pengelolanya di sini. Sementara kalau JF lain kan ada masing-masing unit pembinanya di Badan POM gitu. Tapi yang saya lakukan sehari-hari kan lebih ke auditor untuk angka kredit ini. Nah, jadi angka kredit ini kan sebenarnya nilai yang atau kumpulan yang merupakan cerminan dari kinerja kita gitu. Dan untuk setiap jenjangnya itu sudah ditentukan berapa sih yang harus dikumpulkan untuk angka kredit ini. Di sini adalah angka kredit minimal tahunan yang harus diperoleh, dapat dilihat untuk ahli pertama ini 12,5 per tahun, ahli muda 25, ahli media 37,5, dan ahli utama 50. Nah, di peraturan terbaru ini ada maksimalnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan monggo lah ya, mau sebanyak apapun, kalau memang bisa dikerjakan dan ada buktinya, ada surat tugasnya, norma hasilnya, monggo tidak ada maksimalnya. Tapi kalau sekarang ini dibatasinya itu 150% dari nilai maksimalnya itu. Seperti itu. Nah, yang membedakan apa angka kredit yang sekarang dengan yang dahulu? Kalau dahulu itu, angka kredit itu kan sifatnya bisa akumulatif. Jadi, misalnya seseorang mau naik dari, di sini nggak ada, ini. Ini Pak. Misal di sini nih. Jadi gini, ahli pertama 3A untuk naik ke ahli pertama dengan pangkat 3B, jadi untuk naik pangkat dari 3A ke 3B harus memenuhi 50 angka kreditnya. Gitu. Kemudian untuk 3C ke 3D harus memenuhi 100. Seperti itu. Nah, kalau saat ini kan angka kredit itu akumulatif ya. Jadi misalnya ada seseorang yang ahli muda, kan dari ahli muda ke ahli media itu harus 400 angka kreditnya. Ini contoh aja ya, harus 400. Misalnya ada seseorang dari ahli muda ke ahli media, itu akumulatifnya itu sudah tercapai 430 misalnya, 430 seperti itu. Nah, kalau dulu itu pada saat kita naik 430 itu akan ngikut kan, angka kreditnya itu akan ngikut gitu, karena akumulatif terus sampai utama nanti. Tapi kalau di peraturan terbaru ini akan hangus. Jadi saat sudah diangkat, itu akan balik lagi ke nol gitu. Jadi benar-benar angka kredit yang dikumpulkan itu adalah angka kredit pada jenjangnya. Menit lagi. Seperti itu. Atau inilah yang muda yang inilah ya, pertama pemuda ya. Kalau pertama pemuda itu kan harus tercapai 200 ya untuk naik jenjangnya. Nah, kebanyakan teman-teman sekarang kan sudah terkumpul misalnya ada 220 gitu ya, 220. Nah, 220 itu kalau dulu kan ngikut aja nih di sini tuh selama muda itu 230, sehingga dia untuk naik ke jenjang ahli media yang misalnya butuh 450 itu dia hanya mengumpulkan 450 dikurangi 220 gitu. Tapi kalau sekarang itu enggak, jadi harus kembali ke nol. Jadi dia harus benar-benar mengumpulkan kembali kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kegiatan di jenjangnya dia gitu. Jadi kegiatan di jenjang pertama yang ikut itu nggak bisa, karena itu kan dulu kegiatan pada saat dia masih pertama gitu. Seperti itu. Ini berlaku untuk semua jabatan fungsional ya. Ini kembali saat ini mungkin belum diimplementasikan seperti ini, tapi nantinya akan seperti itu. Belum, saat ini belum, karena KDPKP aja ini baru mau merevisi Permenpan 220 nih. Yang 2008 itu menjadi jadi yang baru gitu.
Ini kalau ngomongin ini panjang ya, bentar. Ini nih, ini banyak. Saya mau ngomongin angka kredit, lebih ke angka kreditnya. Nah, kita kan juga menyusun SKP nih. SKP kan kita sudah mulai untuk memasukkan butir-butir yang ada di jabatan fungsionalnya ya. Kalau dulu kan SKP itu mungkin tidak begitu berhubungan dengan angka kredit, tapi selanjutnya apa yang ada di SKP itu yaitulah angka kredit seperti itu. Jadi teman-teman di sini udah ada yang nyusun dupak belum kan soalnya jadi mungkin belum kebayang ya. Tapi itu sangat berbeda. Ini yang tadi saya jelaskan nih. Mungkin teman-teman bisa lihat ini itu nggak kelihatan ya. Ini 50, ini 50. Ini 100, ini 100. Jadi saat teman ini mau naik 3A ke 3B harus mengumpulkan 50. Terus 3B ke 3C harus mengumpulkan 50 juga. Tapi secara akumulatif di sini harus terkumpul 100 minimal. Akumulatif ya, di jenjang apartemen harus 100. Nah, pada saat naik ke ahli muda, ini akan kembali nol. Kembali ke nol dan harus mengumpulkan 100 untuk naik ke 3D. Gitu lagi loh. Ini juga harus ngumpulin 100 untuk naik ke 4A. Ini nanti di sini kalau udah naik ke 4A ini nol lagi, seperti itu. Jadi beda dengan sekarang. Dan juga yang masuk di SKP ini, adalah gini. Kalau teman-teman lihat pak saat ini itu tuh kan ada 3 unsur ya. Ada unsur pendidikan, ada unsur utama dan ada unsur penunjang. Unsur utama itu terdiri dari pendidikan, kemudian kegiatan-kegiatan JF media gitu ya. Kalau auditor itu kegiatan pengawasan, kemudian ada pengembangan profesi, kemudian penunjang. Nah, untuk selanjutnya, untuk di SKP ini atau PAK ya, karena kan ini nantinya akan terintegrasi nih sama aja. Yang akan masuk itu hanyalah yang masuk di unsur utama gitu. Hanyalah yang ada masuk di unsur utama yang menjadi butir-butir pekerjaan JF-nya dia. Jadi untuk pendidikan nanti udah nggak akan masuk lagi. Kemudian untuk pengembangan profesi kayak diklat juga itu mungkin nanti nggak akan masuk lagi gitu. Kemudian untuk ikutan workshop sebanyak apapun itu nggak akan masuk lagi gitu ya, seperti itu. Maksudnya tidak akan menjadi kegiatan utamanya dia gitu. Mungkin tambahan bisa jadi, tapi tidak akan jadi kegiatan utama dia. Kenapa? Karena ada tren seseorang itu bisa mengumpulkan angka kredit itu hanya dari ikutan diklat aja, atau hanya dari tubel aja. Padahal yang bersangkutan dalam pengerjaan tupoksi utamanya itu mungkin minim gitu. Jadi dia ibaratnya tuh ahli diklat, ahli training seperti itu. Nah makanya di peraturan terbaru ini hanya melihat utamanya aja, yang lainnya gimana, rugi dong saya gitu kan. Dibilang rugi ya gimana kita memandangnya ya. Kalau dibilang mungkin itu bisa jadi portofolio kita pernah ngikutin pelatihan apa-apa, itu bisa gitu seperti itu. Nah, udah. Mungkin itu secara ringkas aja ya teman-teman, karena sebenarnya panjang mungkin kalau ngomongin manajemen ASN ini, dan dengan waktu segini juga mungkin saya nggak cukup. Dan saya juga masih meraba-raba sih terkait dengan Permenpan ini. Jadi yang ingin bertanya saya persilahkan. Jika saya bisa jawab saya jawab. Jika saya tidak bisa saya serahkan ke siapa ya, Jihan untuk dicari jawabnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hai atas pemaparan yang diberikan. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman jika ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, Mas Dodi dari tadi ya, paling semangat. Kalau misalnya? Iya, itu aja. Biar kedengaran ramai itu. Sambil ditampilkan setnya nanti ya. Nah, yang pertama mungkin yang agak dekat saja tadi, yang tentang kenaikan pangkat dari pertama ke brigjen, tapi ini kan belum dilaksanakan. Itu kalau nggak salah kan tadi dibilangnya harus mengumpulkan mulai dari nol. Kalau contohnya itu saya kan kemarin kan ada konversi ya,
ke BPKP ya nanti ya. Dupak awal Dupak ya. awal itu nggak bisa dijadikan poin pertama untuk naik ke mana? Ke 200 tadi. Berarti 200 sudah itu diangkat, maksudnya ke muda. jadi begini, begitu sudah diangkat, itu otomatis langsung 0, terus kemudian ngumpulin dari 0 ke 200 biar bisa naik pangkat dari 3B ke 3C. 3C kan muda ya, misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi gini, pemahaman saya ya, kalau Pak awal ini, jadi ini bisa. Ini saya terus terang aja nih, masih belum tahu nih peraturan yang dikeluarkan oleh BPKP, karena BPKP sendiri kan belum masuk ke sini, gitu. Tapi untuk yang sekarang berlaku ini, jadi nanti pada saat dirimu menerima pertek persetujuan teknis untuk pengangkatan, itu kan tercantum berapa angka kreditnya, angka kredit awal yang kamu miliki kan. Nah, nanti itu akan berapa sih, 3B ya? Nah, itu akan ikut gitu. Selama kamu masih di jenjang pertama, itu akan ikut selama jenjang pertama. 100, berarti saya tinggal ngumpulin 100 gitu kan maksudnya? Ya, untuk 3C. Ya, tapi nanti saat kamu sudah naik ke 3C, dan peraturan ini sudah berlaku, itu akan hangus. Oh, hangus. Kamu mulai ngumpulin lagi dari 0. Berarti ngumpulin untuk naik ke 3B. Ya. Oh, oke. Terus yang slide yang ketiga kan salah satu. Bukan ke situ konsepnya, tujuan utama. Kebebasan bertanya. Iya, karena ada di sini slide. Gak apa-apa deh, kalau saya bisa. Mana. Tentang B3K tadi kan ada yang ada tunjangan tadi. Nah, ini di sini kan P3K ya, kalau masalah kan infonya tahun depan memang mengadakan P3K. Nah, ini kan menduduki jabatan fungsional, berarti nanti P3K tersebut kayak di gabung gitu, terutama nih P3K untuk auditor contohnya. Nah, berarti dia akan ikut di klub penjenjangan auditor itu atau cuman diperankan menjadi auditor tanpa mengikuti di klub yang kayak gabung fungsional itu ya? Sama seperti halnya PNS terkait dengan ini. Sama dia ya, harus ngumpulin angka kredit juga, dia harus diklat juga, itu sama banget. Oke. Terus kalau P3K ini ada masa kontrak atau emang dia ada pensiun sampai 58 ya, masalah PNS itu ya? Kayak gitu kayaknya tetap kontrak per tahun gitu. Nah, kalau kontraknya per berapa tahun, kalau saya pernah dengar belum pernah dengar itu saya belum terinfo dengan pasti itu, jadi saya itu ngacung dulu deh, maksudnya nanti realisasinya akan per berapa tahun, apakah per tahun seperti PPNPM. Nah, itu belum itu karena kan saya belum memahami benar terkait dengan P3K. Oke, terus untuk pengusulan unit kerja tadi itu pengusulannya emang karena ditiadakan PNS-nya, terus baru kita mengusulkan emang ada khusus P3K ini untuk jabatan-jabatan tertentu gitu, yang mungkin PNS-nya itu tidak perlu menduduki jabatan tersebut gitu. Maksudnya kayak P3K untuk jabatan tertentu apa, atau semua jabatan yang fungsionalnya PNS itu bisa diusulkan P3K gitu. Jadi untuk P3K itu hampir semua yang bisa diisi oleh PNS itu bisa diisi oleh P3K, tapi tidak semuanya. Ada beberapa jabatan yang memang tidak bisa diisi oleh P3K, contohnya auditor, kemudian apalagi ya, saya lupa lah. Itu ada aturannya, jadi tidak semua jabatan fungsional itu bisa diisi oleh P3K. Salah satunya itu auditor. Kalau seperti analis kepegawaian, auditor kepegawaian itu malah bisa. Sepertinya sih itu lebih ke kebijakan instansi pembinanya. Untuk penjenjangan gaji ini, apakah dia gaji seperti PPNPM, maksudnya UMR, atau ada pergolongannya dia masuknya? Kalau pemahaman saya itu seperti penggajian seperti PNS. Dapat gitu. Tunjangan kinerja juga ya. Oh, berarti dia seumpama dia ini S1, dia 3A gitu. Iya. Ya, sepengetahuan saya ya seperti itu. Kalau yang beda itu pada saat dia pensiun dia tidak diberikan. Ya, tapi kan ada jangka kontraknya. Iya. Nah, tapi kontraknya berapa lama itu saya belum paham banget.
apakah setahun kayaknya terlalu ini ya, terlalu kayak gitu. Mungkin bisa lebih panjang. Nah, itu saya belum paham. Kalau ada yang bisa menambahkan mungkin teman-teman yang lebih tahu, monggo. Kalau P3K itu kalau kontrak, kalau dia mau naik pangkat itu, terus kontraknya udah habis. SKP gitu. Aku nggak ngerti. Oh, nggak salah ya? Nggak salah sih, cuman saya belum bisa menjelaskan dengan secara teknis karena belum kejadian. Pertama belum kejadian dan saya bukan di unit yang buat kebijakan itu gitu di Badan POM. Jadi saya sebenarnya belum paham banget gitu. Jadi kemarin itu hanya yang pernah dilakukan itu hanya kita mengusulkan ke P3K. Kira-kira apa sih yang masih ada gap dari jumlah formasinya dengan bezetting atau jumlah yang ada sekarang, mana sih yang kira-kira ada gap dan mau diisi oleh P3K gitu. Kita mengusulkan untuk diisi oleh P3K. Berarti untuk masa depan jenjang karirnya lebih baik PNS-nya gitu ya, daripada P3K jenjang karirnya dari P3K. Sebenarnya kalau menurut saya sih memang apa ya ya memang jadi PNS mungkin lebih baik ya. Nah, tadi itu P3K ini kan sebenarnya untuk mengisi jabatan untuk mengisi jabatan yang sebenarnya itu tidak dapat pada saat itu tuh mungkin tidak kita butuh tapi mungkin tidak bisa dipenuhi melalui PNS, bisa jadi karena kekurangan anggaran seperti itu. Gitu sih. Terus kemudian yang selanjutnya boleh karena ini bukan yang ada jenjang yang terakhir yang tadi ada ini tadi sih Nah, ini untuk yang terlanjur masuk di penyelian tadi kalau nggak salah itu 3D ya. Nah, sedangkan dia posisinya udah S1 dan mau ke 3A, 4A, itu berarti dia nggak bisa naik ke mana, ke atas utama gitu ya? Ada, bisa. Ada ya, langsung bisa, penyelian itu utama ya? Nggak utama. Penyelian itu setara 3 apa ya? Penyelian itu 3C, 3D. 3C, 3D ya? Iya, maksudnya kan dia mau ke 4A nih, kan mantap tuh. 4A berarti dia lebih. Lagi ada di sini. Belum nah, atas. Bukan. Nah, ini. Iya, bentar aku lihat. Nah, ini. Nah, ini penyelia dapat ahli jabatan ke tingkat ahli. Jadi kalau ini ada 3, penyelia udah 3 dia bisa ahli jabatan dengan mengikuti uji kompetensi dulu untuk menjadi level muda seperti itu. Berarti penyelia itu ada modal gitu. Bukan, maksudnya itu kan penyelia itu dia masuk dari jenjang terampil kan? Iya, contoh saat ini. Jadi kan nanti langsung ke ujung akhirnya kan dia ke 3D. 3D kan berarti itu penyelia kalau salah kan. Nah, kalau dia mau ke 4A, apakah dia maksudnya ada kalau di S1 kan, kalau yang di jabatan fungsional lain kan dia bisa kan sampai 4A kan, tapi kalau yang untuk yang dari D3 ke 4A itu nggak bisa ya? Nggak bisa, mentaknya walaupun dia ada, tapi pemahaman saya dia bisa ke muda dulu, baru nanti naik lagi ke atas. Ke ahli dulu, baru dari ahli naik ke atasnya. Berarti dia ahlinya itu disetarakan kayak penyesuaian gitu ya? Ada uji kompetensi, dan kalau untuk muda itu kan ada persyaratan pendidikan juga kan, berarti misalnya ikut sekolah kayak Devi gitu loh, kan kamu juga Don. Iya. Kayak Devi, kayak seperti Devi menempati gabung itu maksudnya. Iya, kalau misalnya Devi nih, lagi sekolah kan 3B, ya, nggak nanti dia bisa alih jabatan dengan menggunakan S1-nya itu ke pertama, setelah itu dia bisa berkarir ke atas.
Ya. Iya, Mas. Yang ada dupak-dupaknya, dupak ada angka kredit. Sebenarnya sih pertanyaan Iya. jenjang sama pangkat itu menyatu. Kalau dia naik Idealnya iya, tapi ada yang mencelek beberapa. Mencelek itu dalam artian pangkatnya udah mana tapi jenjangnya masih di bawah. Nah, kalau kayak gitu kenapa? Apa kreditnya nggak memenuhi dari jenjang? Kalau seperti itu berarti yang menjadi targetnya adalah kan pangkatnya misalnya sudah 3C ya, misalnya udah 3C, tapi dia itu masih misalnya auditor pertama dan karena dia dari auditor pertama gitu ya, dan baru terkumpul misalnya 120 misalnya. Nah, berarti targetnya dia adalah target di auditor pertama itu kan untuk mencapai 150 seperti itu menjadi targetnya dia. Berarti 12,5 per tahun kan, 12,5 per tahun. Jadi targetnya tetap yang dia di auditor pertamanya itu. Tapi dia bisa naik pangkat itu nggak jadi 3D nggak? Saat 3D, saat dia udah ngejar dulu ininya nih, misalnya kalau di PAK itu kan, jadi dapat tadi auditor pertama 130, dia harus mengejar dulu jadi 150. Nah, dari 150 ini, dia harus baru ngejar ke 200. Nah, saat 200 ini dia kan harus naik jabatan dulu nih. Naik jabatan ke 3C kan, atau auditor muda. Di situ, berarti 200 itu dia harus terkumpul. Oh, berarti dari 3C jadi posisi auditor pertama dia 3C, untuk menjadi auditor muda biar naik ke 3D, dia harus mungkin 200 juga gitu ya? Ini. Kan sebenarnya idealnya kan untuk 3C itu harus auditor muda dulu kan. Ya kan? Tapi dia kan pertama. Tapi kan dia pertama, jadi yang pertama harus dia lakukan adalah dia harus naik dulu ke jenjang muda. Jadi ke 3B, ke 3C itu dia harus naik dulu jadi muda dulu. Gitu. Jadi dia nggak bisa naik pangkat? Nggak bisa. Naik pangkatnya nanti saat dia udah di muda, dan dia 3C, itu udah seimbang, udah selaras. Nah, nanti dia naik ke 3D, itu ngumpulin lagi gitu. Oh, berarti selama 3C itu dia harus ngumpulin 200 biar bisa naik ke mudanya kan? Iya. Tapi dia nggak bisa naik pangkat Belum, ke 3D nggak bisa, kan? nggak bisa. Dia tetap di 3C. Jabatan dia mungkin naik, tapi pangkat dia nggak akan naik. Oke, pangkat tetap, tapi jabatan naik gitu ya? Gimana? Ada lagi? Udah, belum. Sampai sini yang proses. Baik, Untuk teman-teman yang WFH mungkin ada pertanyaan, silakan. Yoga talking tuh. Bu, hai. Ya. Ingin bertanya, Bu. Nanya. Lebih ke penasaran saja sih, Bu. Ya suara mas. Ini kedengeran nggak bisa? Speaker gua kecilin tadi. Silakan, Untuk pangkat pegawai gitu, ada kemungkinan disalib gitu nggak sih, Bu? Jadi contoh kayak Mas Dodi ini Takut nyung-nyung. Gimana ya? untuk pangkat sendiri ada kemungkinan disalib nggak sih, Bu? Pangkat disalib. Iya, jadi kayak Mas Dodi kan, contoh Mas Dodi masuk tahun 2011 gitu. Sedangkan Sarah masuk tahun 2014 gitu. Nah, pangkatnya Mas Dodi gitu nanti bisa kesalip oleh Sarah kayak gitu, ada kemungkinan nggak sih, Bu? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin. Itu kan tergantung ke kinerjanya lagi. Tergantung bagaimana dia mau ngumpulin angka kredit. Itu sangat mungkin. Gitu. Oke, lalu untuk yang kedua, Bu, untuk ke pangkat 4 gitu, Bu, 4A, 4B gitu. Dari pangkat 3 itu harus S2 dulu atau tidak sih, Bu? Harus. Bentar. Kalau dia udah muda sih ke Madya ya. Kan muda Iya. itu 3C3D ya. Betul. Itu ke Madya itu ke 4A ya. 4A 4B. Kalau saat ini sih tidak ya. Yang penting dia naik jadi Madya aja. Oh,
Kalau saat ini nggak mesti S2. Tapi saya kurang tahu nih kalau ke depannya apakah harus diwajibkan S2 atau gimana. Tapi saat ini enggak sih, soalnya teman kita kan ada juga yang naik seperti itu. Kayak Mas Henry misalnya dulu ya, Mas Henry kan ke jenjang media, terus naik jadi 4A. Itu kan beliau kan masih S1 gitu. Iya Bu, begitu. Baik, terima kasih, cukup. Ya, Baik. Ada lagi teman-teman? Cukup. Oke. Satu pertanyaan terakhir ya dari saya ya. Ini ya, jadi penasaran. Tadi kan disampaikan bahwa angka kredit ketika misalnya jadi pertama, kemudian pemuda, nah pas di muda kan angka kredit jadi 0 lagi. Nah, apakah ada perbedaan antara target angka kredit misalnya tadi yang golongan 3C dan ke 3D itu lebih rendah dibanding peraturan sebelumnya karena kebijakan menjadi 0 lagi? Atau tetap gitu, misalnya yang dulu tuh dari 3C mau ke 3D itu dibutuhkan Berapa tuh? 200 ya sebenarnya. Nah, tapi kan kalau dulu bisa diakumulatif ya, ya kalau akumulatif. menggunakan angka kredit ketika dia di pertama. Nah, sedangkan kalau sekarang kan jadi 0 lagi. Nah, capaian untuk ketiga D-nya 200 itu apakah dengan peraturan yang sekarang dari 0 lagi tetap menjadi 200? Jika tetap, itu bukan, kalau dari sudut pandang Buhai, apakah akan menyebabkan demotivasi karyawan yang bersangkutan ya? Wah, dari ulang lagi nih, misalnya kayak gitu. Atau semakin memotivasi gitu. Inilah kenapa kita ingin membuat jabatan fungsional itu benar-benar jabatan yang apa ya? Maksudnya orang-orang yang menepati jabatan fungsional itu benar-benar berkinerja gitu loh. Jadi bukan jabatan fungsional itu bukan apa ya? Jarang berfungsi, bukan gitu kan? Jarang berfungsi. Nah gitu makanya. Jadi Jafung itu bukan jarang berfungsi, itu memang makanya sekarang itu namanya bukan Jafung tapi JF kan, lebih ke JF. Jabatan fungsional. Iya seperti itu. Jadi diharapkan memang dengan seperti itu kita punya target kinerja yang selaras dengan SKP atau bahkan terintegrasi dengan SKP itu. Jadi memang benar-benar di jenjang jabatan itu kita melakukan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi kita, jabung kita, jenjang kita. Kalau dulu kan akumulasi, padahal mungkin akumulasi itu banyaknya terkumpulnya dari jenjang sebelumnya gitu. Nah, sementara kan dengan kita naik jenjang ini, kita mendapatkan mungkin yang lebih tinggi gitu kan, untuk jabatan fungsional yang lebih tinggi seperti itu. Jadi seharusnya ya jangan jadi itu jadi demotivasi, jadi itu motivasi gitu. Tapi bukan itu berlomba-lomba ini ya, untuk dia mengerjakan sesuai fungsinya ya. Iya, kan? itu. Jadinya kan kayak pekerjaan tambahan yang nilainya kecil, dia akan nggak melirik gitu. Dia akan lebih ke yang sesuai fungsionalnya, kata Bu itu sesuai keahliannya. Kan itu lebih besar daripada kerjaan tambahan yang di luar itu gitu. Itu nanti siapa yang mengerjakan kerjaan tambahan yang sesuai kalau kayak gitu kan lomba-lombanya. Ini meneruskan pertanyaan Mas Jihan, Bro. Jadi bisa ada pekerjaan tambahan seperti itu jika memang ada di perjanjian kinerja atau penetapan kinerjanya gitu, tetapkan. Jadi bisa ada pekerjaan tambahan itu jika memang diputuskan dari atasan dan itu masuk ke perjanjian kinerja atau penetapan kinerja, walaupun mungkin di SKP itu tidak tidak muncul dan tidak masuk ke angka kreditnya. Iya, saya paham lebih. Ya kan, jadi kan siapa nanti yang ngerjain gitu kan? Karena kan sesama auditor pertama, ini masuk di motivasi yang sama. Sedangkan yang auditor pertama satunya ini sesuai keahliannya, kata Bu tadi nih, ngerjain itu, dia angka kreditnya akan cepat. Tapi begitu yang satu dapat kerjaan tambahan membantu atasannya tadi, yang kerjaan tambahannya itu nanti kan menyebabkan dimotivasi yang kata Mas Fauzan, Contohnya apa, Dok? Contohnya apa? Ya tadi, contoh ini sama-sama auditor pertama, yang satu melakukan kegiatan audit nih, kan angka kreditnya besar. Yang satu mengerjakan kegiatan tambahannya contoh membuat contoh melakukan revisi anggaran. Itu kan angka kreditnya kecil dibandingkan dengan melakukan audit operasional. Sama-sama auditor pertama nih. Nah, otomatis kan orangnya kan akan merasa ya mending saya ikut kerjaan audit operasional tadi daripada dimotivasi yang tadi kata Mas Jihan tadi. Itu gue, terima kasih gue.
Iya, saya paham sih. Ini sama kok, maksudnya sama juga dengan halnya saya yang ngumpulin angka kredit keuangan tapi ngerjain kepegawaian kan, itu nggak masuk juga di di angka kredit aku tuh sama sekali nggak masuk gitu ya. Kalau seperti itu memang sudah diperintah. Saya kembali lagi sih, itu karena diperintah atasan, kamu dipercaya untuk ngelakuin itu ya. Itu kalau masalah motivasi atau enggak itu mah gimana pandangan seseorang melihat itu ya. Seperti itu. Dan kalau untuk tambahan lain mungkin kalau ada yang bersinggungan dengan kegiatan dia mungkin itu bisa juga diklaim kayak tadi kamu mau nyusun anggaran. Kalau auditor itu kan nggak sulit-sulit juga gitu loh. Atau kalau daripada makan audit kan yang lebih sama gitu kan. ya sekarang sama aja. Kalau sekarang sama Dot. Sama. Oh, maksudnya sama? Ya sama, per jamnya dihitungnya kali 0,01 sama. Oh sama. Mau audit, mau kamu nyusun rakit itu sama. Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Oh, nggak sesuai yang permintaan kemarin 20 itu yang ada yang itu lebih kan, besar itu. Itu lebih besar itu kalau jenjang kamu lebih tinggi. Kalau kamu masih tetap di pertama, ya kamu dapatnya 0,01 pengalinya. Kalau muda 0,02. Kalau media 0,03. Yang berbeda itu ada yang pengalian 0,013 kalau nggak salah itu terkait dengan audit audit investigatif pokoknya yang berarah pidana gitu. Tapi kalau cuma kayak audit review itu sama aja dengan kegiatan kamu nyusun laporan, itu sama. Untuk saat ini ya, aku nggak tahu nih, kan itu belum keluar lagi peraturan baru dari BPKP. Tergantung bahasanya berarti ya, bahasa surat tugasnya ya, walaupun dia melakukan revisi, contohnya melakukan revisi anggaran, bahasa surat tugasnya itu lebih ke pengawasan revisi. Pengawasan lain-lain, maksudnya nanti ke lain-lainnya itu. Sama tapi ya. Kalau nggak ke perencanaan atau pengorganisasian, karena kan kamu misalnya merencanakan PKPT-nya gitu kan, merencanakan penganggarannya itu ya, maksudnya ke situ. Ya, tapi maksudnya nilainya sama ya? Sama kayak kegiatan audit, orang audit itu? Sama Pak. Kita lihat deh nanti kalau udah keluar Pak kamu dari BPKP, apakah banyak dikurang apa enggak? Kalau enggak kan berarti itu bisa. Udah ya? Itu di open video. Iya, open video. Enggak, yang lainnya. Baik. Ini itu apa Bu Ellen? Baik, Terima kasih Bu Hayati atas pemaparannya. Mari beri tepuk tangan untuk Bu Hayati. Mungkin ramatanya dikasih di belakang ya Bu ya. Oke. Selanjutnya, Terima kasih Bu Hayati. kita akan sesi foto ya untuk teman-teman yang WFH. Foto saya nggak pakai baju. Sekiranya Ya Pak? Kenapa Pak? kan Bu Oh iya. Yang sekiranya teman-teman yang WFH yang bisa open video, silakan di open videonya, kita akan screenshot terlebih dahulu. boleh review. Ya. Buan, apa kabar? Buan, apa kabar? Sehat Kak? Ini baik. Iya. Nanti juga fotonya. Oke. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bu Hayati. Bisa lihat Pak? Baik, alhamdulillah agenda Jumat Ceria Sharing is Caring pada kesempatan pertama ini sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yudi, Bu Hayati, Mbak El, dan rekan-rekan sekalian yang sudah mengikutinya. Jangan lupa kita akan mengagendakan ini, melaksanakannya setiap seminggu sekali, yaitu di hari Jumat jam 4. Dodi minggu depan katanya. Request khusus ya Mas?
Oke, terima kasih. Ini siapa? Saya selaku MC mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.